Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan saya, Umi Setiawati, dalam petualangan Kamis 24 Maret tahun 2022. Mengapa saya membuat konten seperti ini? Karena harapan kami besar sekali kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa khususnya, yang mana sangat kami harapkan bantuannya untuk dapat berpartisipasi di dalam membantu moral dan spiritual kepada Ananda Latif, yang mana beliau adalah siswa dari SD Negeri Daleman kelas 2B yang diampu oleh Ibu Sulasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap di dalam risalahnya. Amin ya robbal alamin. Hati kami terketuk saat guru dari kelas 2B bilang kepada saya, tolong yang bernama Latif, Ananda Latif, segera dihubungi karena sudah 3 bulan lebih Ananda tersebut tidak masuk sekolah. Kemudian terketuklah hati saya, hati kami ya. Kemudian kami membuat petualangan pada saat habis maghrib, dan kami berangkat pukul 18 tepatnya. Jadi niat kami adalah berkunjung ke rumah beliau. Namanya adalah Bapak Anasoka. Bapak Anasoka ini seorang nelayan. Nah, kemudian beliau beralih ke serabutan, atau adalah mempunyai istri, yang mana istrinya itu saat melahirkan Mas Latif, beliau syahid atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ananda Latif tersebut adalah anak piatu yang dibesarkan oleh seorang ayah sendirian. Nah, sudah setahun ini berita yang kami dengar, Bapak Nasoha menderita buta atau tidak dapat melihat. Kemudian betapa sedihnya saya sebagai guru kelas 1B yang dulu pernah mengajar Mas Latif ingin berkunjung ke sana. Nah, setelah tahu rumahnya, sampai di sana ternyata air rob tinggi. Mau nggak mau kami harus melepaskan kaos kaki yang saya kenakan. Kemudian listrik tidak ada, jadi gelap. Dari rumah beliau ke jalan, akses jalan adalah 30 meter atau sekitar 25 meter lah. Nah, antara maju dan mundur, datangin enggak ya, tapi kok airnya kok gitu gelap juga. Aduh, Bumi pakai baterai, tahu-tahu nanti ada apa-apa. Setelah saya center ya, kemudian kami berjalan pelan-pelan dengan membaca ayat Al-Quran surat pendek, sehingga kami tetap jalan terus daripada tidak dilanjutkan ya. Kemudian setelah saya sorot dengan center, ternyata ada seekor ular. Ular itu sebesar ibu jari kaki mungkin ya. Kami tapi tidak patah semangat ya, tidak kemudian terus mundur. Akhirnya kami berhenti di sudut pojok rumahnya. Ternyata memasuki atas rumahnya juga dalam sekali, itu sekitar sampai lutut ya. Di situ terlihatlah Mas Latif, kemudian dipanggil sama Bu Betty, ayo Mas Latif sini, ini Bu Guru, coba keluar sebentar. Kemudian Ananda Latif keluar, kemudian lewat air yang satu lutut itu tanpa takut dia terjang. Kemudian, ada apa Bu, masih ingat gak sama Bu Guru? Kemudian Mas Latif
Kami tanya, "Bapak ada enggak?" "Ada." "Yang di rumah siapa?" "Bapak sama Mbak." "Boleh enggak Bu Guru masuk?" "Boleh." Kemudian kami diantar di belakangnya Mas Latif. Nah, kami masuk ke rumahnya dan melihat Simbah sedang santai-santai, dan kami bilang, "Assalamualaikum Mbah." "Salam." "Sinten niku?" Dalam bahasa Jawa, "Siapa itu?" "Saya Mbah, saya gurunya Mas Latif." Masuklah kami. "Oh, mau ketemu siapa?" "Mas Latif udah lama enggak sekolah Mbah." "Hai bapak, di kamar." Kemudian kami datang, kami berbincang-bincang. Ternyata seperti itu, seperti apa yang saya ceritakan tadi, beliau tidak bisa melihat dalam kurun waktu 1 tahun ini. Jadi Mas Latif tidak ada yang mengantarkan, nggak ada yang mengurusi. Mbahnya juga sudah sepuh ya, akhirnya tidak sekolah. Saya kasihan di usia seperti itu. Harusnya anak itu wajib bersekolah, wajib belajar, biar pinter ya, macamnya biar lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat. Bisa sekolah ya. Kemudian pulanglah kami. Kemudian kami melewati depan rumahnya yang dalam itu tadi, banyak sampah. Begitulah kisah kami perjalanan malam Kamis 24 Maret 2022. Mohon yang mendengar, yang melihat konten ini bisa subscribe dan like. Kami tunggu partisipasi dan perhatiannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum